Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan kasiran, thayyiban mubarakan fih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan taufik Allah kita hari ini bisa berkumpul lagi di malam Ahad, kajian menjelang kita riyadhah insyaallah. Baik, agar tidak memperpanjang kalimat, kita akan terjemah dulu di Al-Hikam teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun yaksifu laka bihi an asarihi wa nurun yaksifu laka bihi an awsafihi. Ini masih topik tentang cahaya ya. Sejak nomor 162 163 164 sampai 165 mungkin ke depan. Baik, kita coba lihat terjemahannya. Ini yakshifu, penyingkapan ya, dia menyingkapkan. Jadi cahaya, nurun yakshifu laka bihi, jadi cahaya bihi itu yang dengannya ya, atau yang dengan itu boleh, yang dengannya, dengan cahaya itu, yakshifu laka, dia menyingkapkan laka bagimu, an asarihi, ihwal atau tentang asarihi, jejaknya. Di cahaya yang dengannya, dengan cahaya itu dia menyingkapkan bagimu tentang jejaknya, nyanya ke Allah. Wa nurun, dan cahaya, wa nurun bihi, yang dengannya, dengan cahaya itu ya, yang dengannya dia yaksifu, dia menyingkapkan laka bagimu an awsafihi, ikhwa, sifat-sifatnya atau tentang sifat-sifatnya.
Itu ya terjemahannya. Ada yang mau mengoreksi silakan. Cahaya yang dengannya dia menyingkapkan bagimu tentang jejaknya, dan cahaya yang dengannya dia menyingkapkan bagimu tentang sifat-sifatnya. Gitu. Jadi kalau kita merunut ke 162, 163 itu masih berputar itu aja. Ini tentang dua cahaya gitu. Kalau terjemahan di 164 di buku ini, nur cahaya yang dicapai dengan panca indera, ini bukan panca indera ya, menerangkan bagimu bekas-bekas buatan Allah yang berupa benda gitu. Sebaliknya, nur iman, keyakinan dapat menunjukkan kamu hakikat sifat-sifat Allah. Jadi teks dari Al-Hikam ini bahasa ruh, jadi harus dipahami oleh yang paham juga begitu. Jadi nggak akurat penerjemahannya. Kalau kita lihat dari awal juga tentang dua cahaya itu dari awal, tentang cahaya dari luar dan cahaya dari dalam. Ini pun sama, jadi ada satu cahaya yang dengan cahaya itu Allah menyingkapkan bagimu tentang jejaknya. Ini apa maksudnya jejak? Asarihi, dan cahaya yang dengannya, dengan cahaya pemberiannya dia menyingkapkan bagimu tentang sifat-sifatnya. Ini dari awal itu tentang dua cahaya gitu. Dari awal ya. Kalau sahabat-sahabat lihat misalkan yang minggu sebelumnya, jadi cahaya yang tersimpan di dalam qalb itu sumbernya berasal dari cahaya yang datang dari perbendaharaan kegaiban gitu. Itu yang kan dua cahaya juga. Misalnya cahaya yang tersimpan dalam qalb itu artinya cahaya iman. Itu bukan cahaya indera. Ini cahaya yang tersimpan di dalam qalb itu sumbernya berasal dari cahaya yang datang dari perbendaharaan atau khazanah-khazanah kegaiban. Gitu. Kan cahaya dari cahaya, tentang dua cahaya itu. Ini pun sama. Kalau kita mundur ke 162 sama aja. Yang matwali'ul anwar al-qulub wal asror. Tempat terbitan cahaya itu dua gitu. Qalb dan asror. Asror itu ruh, rahasia-rahasia ya. Sir-sir rahasia-rahasia. Jadi ya biasanya kalau yang menyangkut ruh itu kaitannya sir dan ruh gitu. Aspek rahasia yang tersembunyi gitu. Padahal nur iman pun tersembunyi. Ketika dikaitkan secara relatif terhadap nur iman, yang nur yang di dalam lebih rahasia lagi gitu. Nah jadi itu yang kita beruntung tahu seluruh semuanya tentang An-Nur ayat 35 sebenarnya. Jadi dengan demikian jadi dua cahaya nih, kembali ke kajian sebelumnya. Cahaya yang dari luar dan cahaya dari dalam ya. Cahaya dari luar dan cahaya dari dalam. Kan begitu. Yang dari luar itu apa? Ada 3 nur. Nur Islam, nur iman, dan nur ihsan. Atau sama dengan nur tauhid, nur ma'rifat. Itu kan ya. Kemudian cahaya dari dalam adalah nur tauhid.
yang misbah itu kan ya. Jadi kalau yang cahaya dari luar, biar warna-warni, yang dari luar ya tiga tingkatan ini. Nur Islam, Nur Iman, Nur Ihsan, ya, terkait dengan bangunan agama ya, yang tiga itu. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Gitu. Jadi semua dibangun oleh cahaya di dalam. Seperti Nur Islam saja misalkan. Walaupun KTP-nya beragama Islam, tapi belum tentu orang mau berserah diri kepada Allah Ta'ala. Padahal namanya Aslama yuslimu islaman. Jadi secara nama pun agama kita berserah diri kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah. Di antara nama kita yang di KTP dengan hal dan keadaan kita nggak sama. Namanya agama berserah diri, tapi orangnya tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kita tidak bisa berpikir tentang Nur Iman dan Nur Ihsan karena di aspek Islam pun masih belum bisa berserah kepada Allah Ta'ala gitu. Ya tentu ada persentasenya ya lah. Tingkat penyerahan diri tiap orang ada persentase yang berbeda-beda gitu. Cuman bagaimanapun kalau misalkan tingkat Nur Iman, Nur Islamnya, keberserahan diri kepada Allahnya belum pol gitu ya, belum siap mati dalam hidup ya, tentu ke aspek Nur Iman dan Nur Ihsannya terganggu gitu. Di pertumbuhan si jiwa masing-masing akan terganggu. Jadi kita sejauh mana makom kita tumbuh dan stabil ya bisa dikontrol oleh nur yang paling bawah, Nur Islam gitu. Jadi lihat gitu. Kalau dari keberserahan dirinya saja yang terukur oleh kita masih belum total kepada Allah Ta'ala, ya pasti pertumbuhan pohonnya pun juga merana gitu. Tidak apalagi ingin disebut ke Nur Iman atau ke Nur Ihsan, ke mana ke pohon ma'rifatnya belum tumbuh akal, pohon zaitunnya belum tumbuh. Jadi itu. Jadi bagaimanapun Allah memberi kita ukuran dari hal yang paling dasar gitu. Sama kita mau bikin bangunan, yang kita bangun adalah tingkat 3, tingkat 5 bangunan itu. Jadi fondasinya buruk, betul nggak? Kalau bangunan cuma setingkat mungkin agak sedikit miring nggak apa-apa tuh, masih berdiri gitu. Tapi kalau sudah tingkat 3, 5, di bawahnya miring dikit, sebenarnya udah bahaya, masih runtuh gitu, masih rompalnya gitu. Jadi ya semua diukur dari nur yang paling bawah, semua diukur dari awal kita menanam gitu. Penanaman sebuah tanaman, pohon kan sangat ditentukan oleh kondisi awal. Kalau kondisi awalnya salah, udah salah gitu. Treatmentnya salah. Jadi itu yang paling pokok yang harus diingat oleh kita semua, bahwa kita bersuluk, kita bicara tentang dimensi dunia-dunia yang tinggi-tinggi, tentang dunia iman, dunia ma'rifat, dunia Ruhul Kudus gitu. Tapi itu menjadi tidak berarti kalau di pengamalan dari yang nur yang paling dasarnya pun tidak bisa gitu. Sudah banyak mengeluhnya apa, nggak bisa, pasti merana pertumbuhannya. Jadi kita ngimpi untuk bisa punya ma'rifat kepada Allah, padahal kan itu awal kita beragama itu ma'rifatullah, awaludina ma'rifatullah. Jadi kalau ma'rifat di sini nih, di Nur Ihsan, proses mengenali dia gitu, betul nggak? Ini baru awal agama, awal dari agama ad-din, awaludina ma'rifatullah gitu ya. Awaludina ma'rifatullah. Ma'rifatullah gitu.
Awal dari agama adalah ma'rifatullah. Nah, kita kesini ya mimpi gitu, karena semua dibangun dari sini dulu. Nur Islam baru kesini. Ma'rifat. Jadi ini gimana ngukurnya ya dalam keseharian kita. Apakah kita mau mati dalam hidup gitu, ingin diatur total oleh Allah Ta'ala gitu, atau kita masih punya keinginan yang sering berbenturan dengan apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi kita mulai mengukurnya dengan tiangnya dulu. Kita tiang dari agama kan sholat ya, as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Jadi memperbaiki sholat kita, wudhu kita, berjuang untuk memahami sholat, wudhu agar punya makna, agar tidak berat dalam mengerjakannya, kan? Kan di Quran pula tegaskan, itulah kabirotun, jadi sholat itu kan hal yang berat. Ila ala khasyiin, kepada orang yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, orang yang khusyuk kepada Allah gitu. Sesungguhnya sholat itu adalah berat gitu, kecuali bagi mereka yang orang yang khusyuk kepada Allah. Kita jangan merasa aman dengan apa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah kita gitu. Jadi harus khusyuk, fokus kepada Allah Ta'ala gitu. Nah, jadi yang disebut dengan menyingkapkan bagi tentang jejaknya masih di sekitar ini. Ini buat menyingkap jejaknya nih yang tiga ini. Untuk menyingkap, nembus ke bawah. Untuk menyingkap tentang jejaknya. Ngapain jejaknya? Nanti kita baca. Nah, yang kedua, nur tauhid itu untuk menyingkap tentang sifatnya. Tentang sifatnya. Sifatnya. Sifat-sifatnya gitu. Nah, dengan demikian, kalau yang disebut dengan nur tauhid itu misbah lita itu buat mengenal dia, buat lebih mengenal wajah, secara wajah ke wajah. Nah, cahaya yang dengannya dia menyingkapkan bagaimana jejaknya. Artinya jejaknya itu apa ya? Nanti kemanapun engkau menghadap, itu ada wajahnya gitu. Kan orang yang mencintai sesuatu akan melacak jejaknya, betul nggak? Akan melacak jejaknya, akan melacak, akan mengejar gitu, akan di track, dicari gitu. Kalau kita tidak kangen Allah, tidak mencari Allah, ya tidak akan dicari gitu. Jadi walaupun jejak bertaburan di mana-mana juga tidak akan tertarik. Kalau sebenarnya mah hari-hari aja gitu. Jadi nggak akan kelihatan bahkan. Gitu. Jadi menyingkap tentang jejaknya gitu. Jadi dengan apa? Dengan iman gitu. Dengan nur iman yang diberikan ke hati kita itu adalah untuk melihat jejak Allah, untuk melihat harum-harumannya gitu ya. Karena kita memang mencari Allah gitu. Kalau mencari Allah pasti akan kelihatan di semua aspek. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim gitu. Kami akan nampakkan ayat-ayat kami di ufuk, kan ayat-ayat kami, ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di semua titik, semua urusan yang dipegang oleh setiap orang akan kelihatan ada jejak Allah Ta'ala, ada kekuasaan Allah di situ gitu.
yang dengan nur iman itu kita menambah kagum kepada Allah, menambah dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala gitu. Itu artinya itu. Jadi kalau orang yang tidak mencari Allah ya walaupun jejak bertaburan nggak ada gunanya. Jadi kalau orang mencari Dia, nah manusia kan lebih terganggu oleh hal-hal yang horizontal, urusan dunia. Jadi matanya lebih ke kiri kanan ini, jadi nggak terganggu oleh A, B, C, D gitu yang kiri. Bukan mencari Allah. Kalau orang hanya melihat ke apa yang dia fokus. Kalau fokusnya Allah Ta'ala, walaupun dia tinggal di samudera duniawi, selalu melihat, selalu fokus ke apa yang dicari gitu. Walaupun kita di tengah mall yang rame, tengah lapangan yang rame, kita akan fokus ke hal yang kita cari kan gitu. Entah anak yang hilang, entah kekasih siapa gitu, akan fokus. Yang lain nggak, keriuhan itu tidak akan diperhatikan. Kita akan walaupun kelihatan tapi bukan jadi fokus utamanya. Itu artinya bagi mujizat sang perindu Tuhan, pencari Dia, maka dia akan bisa melihat jejaknya gitu dalam tumpukan dunia yang hiruk pikuk ini gitu. Nah kalau jejaknya ada, kita ikuti, nanti sampai ketemu, berjumpa dengan yang kita cari, itu artinya sudah mengenal sifatnya gitu. Tadi mencari orang di keramaian, gitu. Sampai dia ketemu, kalau nggak dekat kan tidak akan paham. Diikuti terus sampai di tempat yang nyaman, ya kita ngobrol, diskusi panjang-panjang bermalam-malam, baru kita mulai paham sifat-sifatnya gitu. Jadi semua tentang cahaya kedekatan ya. Tidak akan mungkin mengenal Allah tanpa kita akrab dengan Allah Ta'ala. Nah itu manusia akan diuji dulu dengan nur Islam gitu. Jadi ya kalau kita hari ini sudah sholat, saum, itu pun cahaya. Kebanyakan manusia kan nggak begitu. Kebanyakan manusia nggak sholat. Kadang orang Islam pun juga nggak sholat gitu. Itu ya, kita masih di sholat, mau kesiangan, mau apa, terus sholat, apa, masih alhamdulillah mau sholat. Gitu. Walaupun yang berat, ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, kerjakan terus. Itu artinya ada sesuatu yang menyala di hati kita, yang orang kebanyakan nggak punya itu di dadanya, di shouldernya gitu. Kepalanya bengal, rasional terus, ngapain saya sujud apa. Kita enggak, kita udah mungkin semoga begitu, sudah nggak ada masalah, dan kita tinggal bersyukur bahwa kita masih diberikan sholat hari ini. Jasa siapa? Kita orang tua? Enggak juga. Allah saja, alhamdulillah Allah ngasih. Kita bisa jadi puisi yang sebaliknya hari ini. Puisi yang tidak beragama, puisi yang meragukan Allah Ta'ala, bisa. Kata siapa kita rajin belajar? Gitu. Kita dari awal mencari Tuhan, kata siapa? Gitu. Jadi kalau kita hari ini, katakanlah, sudah sholat saja itu sudah kurnia yang itu bukan karena aku, entah apa hal yang membuat sehingga Allah mengaruniakan cahaya Islam ke hati kita. Karena orang tua belum tentu juga. Makanya orang tuanya Muslim juga anaknya pindah agama banyak, atau kemudian jadi ateis. Orang tuanya kafir juga, atau penyembah berhala kayak Nabi Ibrahim juga anaknya malahin gitu. Nah ada hal yang tentu ada sababiyah gitu. Itu ada sababiyah. Kenapa kita kemudian hari ini, apalagi kita ada termasuk yang agak khusus karena kan ditaubatkan, dimukminkan oleh Allah Ta'ala, itu udah harus bersyukur. Kebanyakan bukan dari kita deh sebenarnya.
Kalau kita mengandalkan amal-amal kita tuh nggak laku sebenarnya tuh, nggak nggak kemegahan yang kita miliki hari ini di hati, di shoulder, di hati, di lub, itu nggak sebanding banget dengan apa yang kita kerjakan. Sebetulnya nggak sebanding apa yang kita kerjakan. Itu. Rianya banyak, malasnya banyak, kita dapat kemewahan yang melimpah. Itu karena kemurahan Tuhan Allah Ta'ala semata. Gitu. Terus siapa kita rajin belajar. Kalaupun nggak dibuat rajin oleh Allah Ta'ala, tidak akan rajin. Itu nggak? Kita beruntung aja. Dibuat sejak kecil, atau walaupun nggak sejak kecil pun, beruntung tiba-tiba sekarang di sini gitu ya. Atau orang yang sudah mengerjakan sholat, bahkan bersuluk, apa rahasianya hanya Allah yang maha mengetahui. Dia beruntung, betul-betul beruntung, nggak jadi orang di sono gitu. Tentu nggak bisa aja kita orang yang teriak-teriak jadi yang benci agama hari ini, bisa. Ya, untung hari ini. Jadi tadi kalau kita mengandalkan, karena kita amal ibadah bagus, kata siapa bagus? Gitu. Nggak laku lah amal kita. Sholat kita, puasa kita, gibahnya banyak, ngeluhnya banyak, kok nggak laku. Pasti ada hal-hal yang lain yang membuat Allah jadi mengasihi kita, menyayangi kita, pasti ada hal lain. Gitu. Tidak karena ibadah kita yang kita banggakan. Jadi itu. Baru di situ pun kita udah itu syukurilah apa, alhamdulillah gitu. Padahal kan sebenarnya orang bisa tergelincir kemudian menjadi kufur. Karena kata Rasulullah juga, iman itu diambil dari hati seseorang seperti ditariknya sehelai rambut dari tepung. Mana kerasa tepung? Semua pada tukang masakan ya, bikin kue. Rambut lah dari tepung itu kan nggak ada bunyinya, nggak ada apanya gitu kan. Kita kan auzubillah min dzalik, tiba-tiba iman kita seramut demi seramut hilang dari hati kita kan ya. Tanpa sadar berubah aja kepala kita, pikirannya tuh auzubillah min dzalik, summa auzubillah. Gitu. Nah, kita harus lebihnya bersyukurnya. Nah, tadi kita semua mengukur bikin bangunan, mestinya berapapun gedung yang kita bangun, tetap dari dasarnya. Manusia diberikan kemampuan untuk bisa mengontrol basicnya. Nur Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, berserah kepada Allah Ta'ala. Gitu. Makanya yang kata-kata Sayyidina Ali itu, cukuplah bagiku sebuah kebanggaan bahwa engkau menjadi Rob bagiku, dan sebuah kemuliaan bagiku bahwa aku menjadi hamba bagimu. Luar biasa tuh ungkapan. Luar biasa. Jadi nggak ada masalah antara dia dan Tuhannya. Orang yang betul-betul paham bahwa dia menyembah, mengabdi kepada Allah sebuah kehebatan, sebuah kebanggaan. Jadi nggak ada masalah dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Kita kan banyak mengeluhnya, aduh kenapa takdirku begini, bentukku begini. Ya itu berarti kan ada hal-hal yang nggak dipahami, masih belum dipahami tentang keputusannya kepada per individu kita. Gitu. Belum kata aku bangga, engkau Robku, belum. Masih kenapa ya Allah, kenapa banyak kenapanya. Banyak kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Nggak akan mengatakan aku bangga, sebuah kebanggaan bahwa engkau Robku. Itu artinya ubudiyah, menyembah Allah, memuja Allah. Memuja. Nah, kemudian jadi kenapa disebut jejaknya? Jadi nur iman itu akan menyingkapkan. Dengan nur Islam, dengan nur iman, mulai menyingkapkan tentang dia. Jadi walaupun nur imannya terang sekali juga, kalau yang dicari, walaupun kita, kalau siang terang benerang, di siang hari bolong juga ya, walaupun
si orang yang dicari pakai baju merah menyala gitu kan, nggak kelihatan gitu. Karena yang dicari bukan itu kok gitu. Aku walaupun di depannya lompat-lompat, aku lah ya lewatnya. Tuli aja kita denger gitu. Kita mencari yang lain gitu. Walaupun terang menerang juga sama. Mestinya kalau pencari itu walaupun gelap gulita pun ya selalu mencium harum-haruman. Walaupun di balik benteng yang tebal, yang tinggi, dalam kegelapan malam dia akan bisa mencium bau sang kekasih begitulah. Maksudnya. Kasih yang nyata pun juga nggak kelihatan juga karena yang dicari bukan itu. Gitu. Sebenarnya kalau mencari Allah tidak perlu, wah ya mah kurang, bukan tipe yang bisa melihat, nggak ada istilah begitu dalam agama, dalam suluk. Gitu. Penglihatan ada hal yang lain. Kalau yang dicari Allah, maka sebuah kehormatan kita dipanggil Allah Ta'ala. Kalau mencari Allah, walaupun jaraknya 1000 tahun, walaupun di seberang lautan, ya akan terus cari. Gitu. Tidak akan patah tengah jalan ya, tiba-tiba loyo udah bersarapan deh, nggak ada begitu. Ada 1000 mulut yang bisa kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Dia melihat, mendengar. Betul nggak? Kalau kita kurang menghendaki, ya kurang kreatif. Kalau orang itu cinta, kreatif. Banyak kreasinya. Kalau orang nggak jadi cinta, nggak ada kreativitas. Iya, kata ini basi katanya. Jadi betul. Jadi kalau kita mencari Allah, kalau kita paham bahwa Dia Maha mendengar, Maha melihat, kita punya 1000 cara. Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuasa, mau ngapain lagi kita? Betul nggak? Jadi harus masuk ke dalam game ini, permainnya. Ruh yang Allah berikan, nah kita di situ bermain. Nanti akhirnya tanpa Al-Quran kita nggak bisa hidup itu. Tanpa Al-Quran saya nggak bisa, saya mendingan nggak pernah ada lah. Serius, nggak ada gunanya saya ada juga buat apa. Bingung hidup. Terlampau banyak jebakannya, terlampau ruwet. Gitu. Tapi karena ada Al-Quran, apapun dunia segila apapun kita bisa jalan. Gitu. Karena ada pedoman kehidupan. Betul nggak? Kan simpel. Kalau ada masalah iman dan takwa itu aja bersama sumbernya nggak ada yang lain. Tips ini, tap itu nggak ada. Makanya kalau kita punya masalah, ada nggak manusia yang punya masalah? Nggak ada, semua punya masalah. Gitu. Cuman cara menyelesaikan persoalannya kok aneh gitu ya. Nggak usah konsultasi psikologi atau ke mursyid, gitu. Sebenarnya itu aja, karena bangun ketakwaan kepada Allah, sabar, terbuka kok itu. Kenapa satu ayat aja tidak menjadi center buat hidup kita gitu. Modalnya itu aja. Itu nggak yakin siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan mahrojan baginya, jalan keluar, beres-beres. Masalah yang mana yang kita miliki? Gitu. Nggak peduli, mau segede apapun nggak peduli. Karena pasti Allah berikan sebuah jalan keluar yang terbaik. Mahrojan gitu. Nah, kita banyak mengeluhnya, tidak mengandalkan doa kita. Kan doa silahul mu'minin, senjatanya orang beriman kan doa. Kenapa kita tidak dibalik doa itu, kan dibalik pengaturan rezeki, pengaturan ujian itu ada dimensi pengenalan Allah Ta'ala. Jadi bukan sekadar kita selesai masalah, tapi semakin mengenal Dia, cara Allah mengatur kehidupan. Kan double yang dapatnya itu. Masalah selesai, kedua tambah kenal Tuhan. Ya. Kalau nggak takwa mah coba apa coba? Masalah nggak selesai, tambah jauh dari Allah Ta'ala, wah rugi.
masalah selesai. Tambah musyrik katanya karena mengandalkan selain Allah Ta'ala. Masalahnya tidak selesai. Tambah jadi sisa aja dalam kurung batok gitu, kita nggak pernah keluar dari situ seumur hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Mari kita belajar lah. Ya Allah, masalah tidak pun yang Kau berikan, aku beriman bahwa Engkau tidak akan menimpakan kepadaku hal yang tidak aku sanggup pikul. Itu nggak akan. Ujian GR kita akan dipikul ujian yang lebih berat, nggak akan mungkin. Tuh kita sudah menyalahi kaidah dari Allah Ta'ala. Kita harus memahami cara Allah mengatur, cara Allah memperkenalkan dirinya itu dari itu dulu gitu. Hingga kita mengatakan cukuplah bagiku sebuah kebanggaan Engkau jadi Rob bagiku kan gitu. Itu sebuah ungkapan yang dia nggak, Sayyidina Ali ya, itu orang yang tidak kecewa sedikit pun Allah Ta'ala. Itu aja, artinya Kang saya punya masalah ya, utang saya banyak, saya sakit ini, harus jujur aja yang baik. Kita mah sakit ini berat, waduh saya nggak yakin kepada Allah Ta'ala. Betul kan mas, semua sakit gak ada obatnya. Ketidakyakinanlah yang membuat kita menjadi terbunuh gitu. Menjadi, kan semua ada Al-Qur'annya, syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an kan tuh ya diimani aja itu yang gitu-gitu. Kalau hatinya sehat, sehat jasadnya gitu. Jadi itu, jadi saya nggak punya tips banyak dalam kehidupan dari awal. Udah orang introvert, susah ngomong juga gitu. Itu aja yang dipegang itu takwa, murah, gampang, nggak mahal, konsum mahal, naik angkot juga mahal, naik Grab mahal, buka sajadah, sujud gitu ya. Istighfar yang banyak, rezeki terbuka, kan gitu aja. Kurang apa lagi hadis. Masa kita lebih yakin ke kiai dibanding ke hadis? Betul nggak? Hadis mah ada. Udah jelas Rasul yang bilang. Ditafsir kiai lagi, salah malah. Hadis jelas plak begitu. Itu yang diimani, pegang lah kita. Prinsip-prinsip itu. Jadi hidup simple. Ada masalah takwa, sujud, istighfar yang banyak, rezeki terbuka. Kan kita kan dibuat beriman, mengimani dari hadis ke hadis. Bener aja hadis, bener aja. Kita banyak subhanallahnya nanti. Benernya ayat ini, hadis itu kan luar biasa. Kalau kita nggak punya masalah, nggak pernah punya masalah aja nggak pernah minta kepada Allah Ta'ala. Apa yang punya masalah, nggak pernah tambah loba, tambah tamak menurut saya itu. Tambah tidak butuh Allah. Kenapa? Gara-gara nggak ada masalah. Kata kanjeng Nabi, umatku ini lebih berat jika diuji kaya dibanding diuji miskin. Kalau siapa kata Rasulullah SAW. Makanya umat Islam kebanyakan kere-kere. Bangladesh ya itu. Gitu. Ya coba Afghanistan, di Palestina, di Indonesia pun begini gitu. Allah merawat ini, coba dikasih kaya mau udah tambah kufur gitu, tambah kufur. Itu rahmat Allah. Umatku lebih mudah jatuh diuji kaya dibanding diuji miskin. Diuji miskin mah uang kempes, nggak akan ke mall kan, ngapain ke mall sakit hati kan ke mall gitu. Dulu ya Bapak mengatakan kalau nggak punya uang jangan jalan-jalan ke mall. Nanti malah jadi mengotori hati, nggak punya uang jalan-jalan. Bukan refreshing namanya itu pengotoran. Kalau refreshing itu membersihkan mata gitu. Ke pantai lah gitu. Bukan bersih mata. Jadi itu yang kenapa Allah menguji kita dengan masalah. Karena kita disayang Allah, diberi masalah. Gitu. Agar mengimani ayat demi ayat,
Kan begitu ya, barang siapa menghafal 40 hadis dijamin surga. 40 hadis. Bukan menghafal doang, tapi bagaimana agar itu, coba masing-masing bikin hadis yang mengatur kehidupan masing-masing itu udah gitu. Hadis-hadis yang menjadi darah kehidupan kita masing-masing. Gitu. Saya mah itu aja, iman amal soleh bagimu hayatan thayyibah. Masa depan mau dipikirin. Pasti hayatan thayyibah. Yang dikontrol hari ini apa coba? Imannya ada amal soleh. Itu aja dulu. Mau punya anak 30 pun tidak apa-apa gitu ya. Belum punya anak resah. Punya anak 1 bingung. Punya anak 2 gimana? Itu nggak pernah selesai. Itu kan. Jadi apa? Jadi tentang jejaknya ini ya tentu saja bagi yang kangen gitu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat dia nomor 165 pasti mungkin ke depan kita akan bahas. Sebenarnya nur iman tuh semua cahaya itu kan sebenarnya pintu buat yang berikutnya. Gitu. Cahaya Islam buat cahaya iman buat cahaya ma'rifat, cahaya ma'rifat buat cahaya tauhid. Ada jenjangnya tuh ke depan. Dan cahaya yang dengannya dia menyingkapkan bagaimana tentang sifat-sifatnya gitu. Kalau tadi kan jejaknya saja gitu. Kita ikuti dengan cahaya kedua, cahaya yang kedekatan, cahaya misaqah, cahaya perjanjian, cahaya tauhid itu dulu kan mengatakan alastu birabbikum bala sahidnya. Dulu kita mengatakan bukankah aku ini Robmu, betul engkau mengenal engkau adalah Robku gitu. Dulu itu nih cahaya tauhid, cahaya mitsak, cahaya perjanjian. Kita terpental di dunia, lupa. Nah, kita kembali merajut lagi cahaya awal itu. Gitu. Jadi kalau Islam ma'rifatullah berarti mengenal cahaya yang di awal, mengenal perjanjiannya apa gitu. Itu ya. Jadi mungkin tidak akan menyingkap tentang sifat-sifatnya, ya bukan kajiannya, pasti ngantuknya lah, panjang. Tapi yang paling penting buat yang sampaikan pada malam hari ini bahwa dalam 3 pertemuan Al-Hikam ini semua tentang ayat 35 ternyata tentang 2 tipe cahaya yang dari luar dari dalam itu aja gitu. Bersyukur kita Allah diberikan pengetahuan ini itu. Bukan saya yang pandai, aja diajari Allah Ta'ala. Gitu. Orang luar banyak yang mungkin nggak tahu tentang ini pun juga nggak paham apa yang dimaksud. Gitu. Bersyukur. Gitu. Bisa menikmati Al-Hikam. Baik, segitu aja. Jadi kalau ada pertanyaan nyangkutnya boleh. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya apakah soal yang kita berserah diri ini seperti yang di dalam surat Yusuf ayat 67 di mana di situ disebutkan. Siapa yang bertanya? Apa? Siapa bertanya? Pak Taufik? Iya. Oh ya. Dikira menjawab membacakan pertanyaan luar. Surat Yusuf ayat 67. Di ayat terakhir itu inil hukmu illallahi illaulillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilin. Ini sepertinya
kita bertawakal dalam tingkatan-tingkatan gitu loh. Bisa dijelaskan kan sedikit tentang kepadanya aku bertawakal, kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Kalau Pak Taufik ini tentang Yakub alaihissalam ya, itu bisa dilihat di awal juga tuh, tentang kan tentang Benyamin ya, adiknya Yusuf alaihissalam. Kalau yang di bagian awal nah ini kan ayat di Yusuf ayat 18. Ini ketika Nabi Yusufnya udah dizolimi ya, maka para abang-abangnya ini kan lapor ke Nabi Yakub alaihissalam. Waja'u ala komisihi ya, mereka datang dengan bawa gamisnya yang dengan darah palsu gitu, kalzibin, darah yang palsu. Kata Nabi Yakub, bal sawalat lakum anfusukum amron gitu. Jadi artinya beliau nabi ya. Nabi kan tahu dia bohongi, tahu. Itu nabi tahu. Sebenarnya dirimu lah sendiri yang, jiwamu sendiri yang memandang baik perbuatan. Nah, dikatakan di sini fasabrun jamil, fasabrun jamilun. Maka kesabaran yang indah lah ya gitu, kesabaran yang baik gitu. Jadi artinya sabar itu indah, sebuah keindahan. Fasabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifu gitu. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi dari awal juga udah mengerti Nabi bahwa para abang-abangnya akan menzolimi, akan dengki, itu tahu siapa Nabi Yakub. Nah, tadi yang ayat ke-67 ini terkait dengan ditahannya adiknya Yusuf, Benyamin di Mesir. Hanyalah hak Allah, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Kemudian alaihi, kepadanya lah, tawakatu alaihi fal yatawakkalil mutawakkilun. Dan kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya sajalah orang-orang yang bertawakal atau bersandar gitu. Tawakal itu bagian dari takwa ya. Jadi kalau kita nggak ada tawakal, itu nggak ada takwa. Jadi kalau kita baca surat At-Tolak dalam Al-Quran, itu bolak-balik antara takwa dan tawakal gitu. Wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Dia bilang siap bertawakal kepada Allah akan dicukupi gitu ya. Gitu. Itu antara takwa. Jadi termasuk termasuk sifat tawakal itu. Jadi kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, enggak tawakal, ya belum kebentuk takwa. Gitu. Jadi kalau orang udah pasrah kepada Allah, jadi takwa itu kita harus kejar ya. Karena hanya orang yang bertakwa yang selamat. Bukan yang iman yang selamat, yang takwa. Iman itu adalah bahan baku buat takwa. Jadi Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, takwa itu diukurnya satu,
oleh tawakal. Gitu. Tawakal lebih gampang karena kita semua akan dalam keseharian akan dihadapkan dengan banyak masalah. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala gitu. Ini tidak ada yang orang yang takwa yang tidak tawakal. Kalau yang takwa pasti tawakal. Yang ide pertanyaannya apa, Pak Taufik? Bisa belum terjawab. Itu soal bertawakal kepada orang yang bertawakal itu, maksudnya ketika mungkin Nabi Yakub ini Bertawakallah kepada Allah wahai orang yang bertawakal gitu. iya, maksud saya bertawakal sepertinya yang bertingkat-tingkat gitu loh. Jadi sudah harus bertawakal kepada Allah, kemudian bertawakallah kepada orang yang bertawakal gitu. Bukan. Kali macam bukan gitu. 12:67 ya? Iya. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya sajalah orang yang bertawakal gitu. Apa? Iya. Iya, kan jelas nih. Alaihi tawakatu, hanya kepadanya Allah aku tawakatu. Wa alaihi, dan hanya kepadanya lah fa yatawakkalil mutawakilun gitu. Dan hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Jadi ada sebuah makom namanya tawakal gitu. Jadi orang-orang yang bertawakal pasti orang yang mutawakilin itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah gitu. Bukan tawakal kepada duit atau tawakal kepada hal yang ghair, yang selain Allah Ta'ala. Jadi mutawakilin adalah mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada jabatan, kepada uang, tawakal gitu. Pada ATM, tawakal. Gitu. Tapi mutawakilin itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah gitu. Jadi hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal gitu. Terpahami Pak? Jadi bukan bertawakal kepada yang kepada Allah dan kepada siapa enggak. Jadi tidak mentawakalkan kepada yang selain Allah, tapi kepada Allah. Aku, kata Yakub tuh, bertawakal kepada Allah. Demikian pula al-mutawakilin bertawakal kepada Allah. Baik. Masih ada? Basari. Dek, ambilin air hangat ya. Bijaknya itu hanya ada bagi yang merindukan Allah. Tapi kerinduan di hati kita tidak akan muncul tanpa dia merindukan kita. Iya, betul. Jika ada cinta di hati, ada cinta di sana gitu. Iya betul memang. Makanya tadi yang saya katakan di awal bahwa kalau hari ini kita belajar ikhlas sholat,
bahkan kita riadoh lagi ya. Salat juga kita udah susah, tambah harus riadoh lagi kan, tambah berlapis tuh pemahaman kita. Kita belum selesai di persoalan ikhlas di sholat, ditambah juga harus, atau khusus di sholat, tambah harus riadoh. Ilmu tentang sholat juga kita belum paham betul, kenapa harus nungging ke Allah Ta'ala tiap hari gitu kan. Itu belum dipahami, tambah lagi dengan persoalan harus riadoh. Tingkat-tingkat tuh gitu. Nah, jadi kalau kita hari ini sudah di sini hari ini ya, sahabat-sahabat, atau ada kawan-kawan di luar yang sudah sholat walaupun belum tarekat, itu ada sebuah gini lah, di antara orang yang sholat kan kita tidak pernah tahu hatinya. Ada yang mungkin terpaksa, ada yang mungkin dia penuh syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi seandainya ada orang yang sholat di sana, atau main sholat lah, pasti ada sebuah kebaikan yang Allah lihat. Dari mana? Nggak tahu. Gitu. Contoh, Al-Ghazali saja kan waktu meninggal, dikisahkan tuh, ada seorang yang bertemu dengan Al-Ghazali. Wahai Syekh, amalan apa yang paling baik yang engkau bawa kepada Allah? Gitu. Kata Al-Ghazali gitu, saat saya sedang menulis kitab, ada seekor lalat yang hinggap di, itu kan penanya kayak kita bikin batik kali ya, ada itunya basah gitu. Di handamnya apa ya, apa yang ada lubang tintanya gitu. Nah, ada lalat, ada serangga yang hinggap di penanya, dia minum dari itu ya. Dia biarkan sampai dia kenyang gitu. Jadi enggak, kita mah sedang nulis penting nih, apalagi nulis kitab, kita nggak nulis, dia biarkan gitu. Kalau kata Al-Ghazali, itu yang amalan terbaik saya yang Allah terima. Bayangkan ya, sekedar ngasih makan lalat loh. Kucing mah lucu ya, tadi beli makan kucing karena lucu-lucu sih, kita beli makan kucing gitu. Lalat kadang ada penyakitnya atau apa tuh ya, kita akan cenderung pakai baikers gitu. Ya cinta kasihnya nggak terbatas kepada, kalau ngeganggu ya nggak apa-apa gitu ya, dia suruh makan aja. Jadi mungkin yang membuat besar itu persoalan bukan masalah ini ya, tapi dia bisa menyayangi, kan esensi agama itu, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itu nggak? Ini hadis yang serem yang tentang 7 langit dan 7 malaikat penjaga, yang Mu'adz bin Jabal saja kan ketakutan. Wahai baginda Rasul, bagaimana aku bisa selamat? Apa arti si Mu'adz ini gitu, dan semua beratnya hisab setiap langit. Itu nggak? Kalau saya mengatakan, wahai Mu'adz, ikutilah aku dalam keyakinan, coba. Keyakinannya Rasulullah maksudnya cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, kan begitu. Gitu. Jadi ada sebuah rahmat dari situ. Itu pohon anggur sejati yang ditempel di depan dari Yesus. Nabi Masih alaihi salam kan, ada surat apa tuh? Kan ujung-ujungnya itu tentang pohon anggur sejati itu. Kasihilah orang lain seperti kau mengasihi dirimu sendiri, kan itu. Betul nggak? Kan setenapas begitu. Kita kan lebih mengasihi diri sendiri, orang lain mah nanti. Karena agama itu semua dari situ. Wan nusuki wa mahyaya, pengorbananku, hidupku, matiku, kan situ. Kalau kita buka agama mah susah, karena sudah jelas begitu. Jadi tadi agak saya contoh ya. Jadi kenapa amalan begitu yang, karena cinta kasihnya tadi kalau kucing mah lucu, kita beli makan yang lalat tadi ya. Sedang di agama dibiarkan tuh kan luar biasa.
makan dulu. Bahkan ke lalat pun juga agak jadi masih sayang. Bukan hanya ke manusia, tapi ke alam semesta pun juga. Nah, orang beriman mestinya begitu. Bukan hanya ke lalat, tanaman yang udah kering kerontang, siram, itu enggak. Jadi hal-hal yang bisa mengubah takdir itu hal kecil. Bukan saya belum nyumbang, saya belum nyumbang ini, belum nyumbang itu, sehingga saya tidak, enggak, kemurahan hati yang bisa. Ada kata-kata wali besar. Seseorang dijadikan seorang wali Allah kebanyakan bukan karena banyak ibadah, kemurahan. Tidak ada hal yang lebih cepat mendatangkan rahmat Allah selain kemurahan. Tidak ada hal yang lebih cepat mendatangkan rahmat Allah selain dari kemurahan. Anak yatim apa itu juga termasuk hal yang akan meruntuhkan langit ya, yang itu tuh. Jadi kalau hati kita masih kejam itu ya, masih ke makhluk ya nggak bisa lah. Nah tentu saja ada hal-hal kita dulu entah kapan, entah masih kecil, entah bisa nggak ketahuan. Sayang mungkin ke binatang, ke temen apa, walaupun dibully, walaupun apa, itu ya bisa berubah. Gitu. Nah baru muncul Allah menyayangi gitu. Dalam mata langit kan gitu. Ketika seorang makhluknya berbuat baik, gitu, dipandang oleh kacamata langit, kacamata Allah Ta'ala kan itu sifatku, itu milikku, itu enggak? Kalau itu berkilo-kilo di beling, yang pecahan beling di bawah itu, kata matahari itu mata cahayaku gitu. Bukan saya bata, cahaya aku yang terpantau di situ diambil karena mengkilat, itu menentukan bayangan. Sama. Yang mana amaliah kita yang kemudian Allah menarik sampai kita hari ini duduk di sini dan bertobat, pasti ada di sana di belakangnya apa? Entah perbuatan yang mana nggak tahu. Kalau hati manusia budak banget ya, beku kan tidak akan berbuat amal baik. Jika ketika terpantu sifatnya, miliknya pada seorang hamba, itu akan diambil. Jadi rahasia taubat itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Mestinya orang yang bertobat, orang yang banyak berbuat kebaikan. Coba masing-masing pikirkan apa yang membuat kira-kira Allah menarik aku gitu. Pasti ada itu. Ada hal yang ikhlas gitu. Nah jadi hanya orang yang tentu semakin orang berbuat baik akan semakin menyala sifat-sifat, semakin ditarik Allah Ta'ala. Gitu. Nah sementara Allah kan mengharapkan ditarik semua. Yang namanya manusia dicipta buat menjadi dilimpahi karunia-Nya, bukan dicipta dibuang gitu. Bukan orang tua bikin anak lupakan, nggak gitu kan. Dicipta ya buat tarik ke haribaannya, untuk dianugerahi nikmat Allah Ta'ala. Bukan buat dibuang atau dilupakan gitu. Atau produk sampingan tuh nggak ada. Produk yang gitu sama para nabi, ya kita mah produk sampingan lah ya. Produk sisa itu yang nggak ada. Hanya serpihannya aja itu yang nggak ada. Semua dengan tujuannya. Gitu. So, nabi-nabi itu ada untuk memberikan inspirasi buat kita. Gitu ya. Gitu. Kalau orang dikasih fasilitas macam-macam oleh Allah Ta'ala,
Ada anak misalkan dikasih fasilitas belajar, meja yang bagus, laptop, semua hal dikasih supaya belajar, dia tekun belajar dan berterima kasih, wajar, betul nggak? Ada orang anak tukang batu, nggak punya apa, nggak punya fasilitas, dia belajar tekun, sampai namanya tertinggi di Indonesia tuh hebat, betul nggak? Lebih cintai mana? Yang ada fasilitas dibandingin dengan fasilitas. Paham nggak? Paham kan? Beruntunglah orang-orang yang buram kayak kita ini, nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita akan lebih dicintai Allah Ta'ala. Karena kurang fasilitas, dia masih setia kepada Allah Ta'ala. Walaupun cipta bukan sebagai wali, bukan sebagai nabi, sebagai tukang, mungkin tukang sayur atau apa, dia bersyukur. Pasti ada, walaupun dia tukang sayur ya, wah dari hatinya mengeluarkan kayak sungai besar. Kayak apa Omo ya, walaupun cuman tamatan SMP atau apa. Yang ngantri mahasiswa, intelektual gitu. Konsul, psikolog juga bukan. Semakin kita buram, kalau kita setia kepada Allah, semakin disayang. Terus terang. Ini banggalah orang-orang yang buram-buram begini. Sepanjang kita setia kepada Allah Ta'ala, itu akan melimpah. Makanya Rasulullah mengatakan, aku rindu pada kekasih-kasihku. Para sahabat mengatakan, kami di sini ya Rasulullah, kekasihmu. Kata Nabi, ya, bukan kalian. Kalian mah sahabat-sahabatku. Enggak? Tapi kekasihku, beliau mengatakan, melihat memandang jauh gitu. Aku demikian kangennya bertemu perasaan kekasih-kasihku kata Rasul. Apa kata Nabi? Mereka yang zamannya jauh dari aku, bukan di sini, gitu. Tidak pernah melihat aku, tapi tetap tegak menegakkan sunnahku kan begitu. Nah, Nabi dulu bilang kangen dengan, ya semoga kita orang yang dikangeni Nabi ya, gitu. Golongan. Selama kita memang ikhlas mencari Allah Ta'ala. Jadi kita jangan kasih hati, karena ada Allah yang melihat. Kita dikasih kurang fasilitas, kita bersyukur, sujud dalam, gitu ya. Wah, tuh melimpah kasihnya. Dibanding semua mewah, punya penglihatan, punya apa. Enggak. Tenang aja, Allah tadi maha melihat, maha mendengar, maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mau riado gitu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kursi pun demikian kalimatnya. Jadi ya dia bisa berbuat apa pun juga dalam sekejap. Kita punya masalah apa sih? Gitu. Kita mau konsul ke wali pun, mau ke nabi pun, mau ke ahli pun tuh nggak ada gunanya. Siapa yang menyembuhkan? Emang wali? Nabi? Bukan, Allah Ta'ala. Allah ini disakiti oleh kita kan, dirawati, dibayas. Jadi tidak khasiat. Gitu. Begitu konsul, wah ini yang karomah nih walinya nih, Allahnya dilupakan. Di awal nggak diketuk, begitu di jalan selesai nggak dialhamdulillahi gitu. Masih ke manusia kan, Allah maha pencemburu ya, nggak barokah hidup kita gitu. Udah kita dikasih masa tiap hari itu agar kita takarub kepada Allah Ta'ala. Kita yang salah langkah dalam memanage masalah yang kita miliki. Masalah ada, masalah itu rahmat Allah. Sebuah sebuah
ya sebuah treatment agar kita bisa bermanja-manja, bisa dekat dengan dia gitu. Tinggal tunggu keajaibannya aja gitu. Tadi jangan sampai salah dalam meminta gitu. Ya sih Kang udah sujud ke Allah Ta'ala, tapi hatinya khawatir nggak cukup, nggak yakin gitu. Nggak yakin ke Al-Quran, ke kitab. Ya, tenang aja hidup, kita nggak akan kehilangan kok. Tidak ada doa yang sia-sia. Itu nggak pernah doa yang sia-sia, nggak ada. Kalau semua memanggil Allah, ya Allah, sabar gitu. Akan indah pada waktunya, nggak ada yang sia-sia. Kok belum dikabulkan ya, gitu kan? Kok saya gelap aja ya jangan itu, masa udah bertahun gitu aja. Dinyala terus persoalan. Jadi lagi satu dua ayat saja udah menyelamatkan manusia kok, apa ya setebal begini itu. Ini dengan satu kalimat tadi aja, iman, tawakal, jalan keluar, takwa jalan keluar, tawakal dicukupi, dimudahkan dalam urusan, apalagi sih? Apalagi beres, dunia mah udah beres. Dengan 3 ayat udah beres dunia mah. Ada banyak prinsipnya. Tapi kalau segini buat apa tuh sebab begini? Wah, ada hal lain. Hanya cari duit mah, dan 2 prinsip udah beres. Ada hal lain sebab begini, wah ya Allah ya Rabbana. Nah jadi ya yang belum tuh kita begitu ada masalah, pertama nggak ingat bahwa itu dari Allah Ta'ala. Itu Bapak Mursyid Matazam, jika kau itu tidak Allah kehendaki datang ke rumahmu, tidak akan mengetuk pintu rumahmu. Oh ya Pak, Alhamdulillah. Segitu aja kalimat itu saya udah meledak terus. Oh iya, sudah menjaga lah ya. Kalimat Bapak Mursyid gitu. Sam, kalau kawanmu ini nggak Allah kehendaki mengetuk pintu rumahmu, tidak akan pernah mengetuk pintu rumahmu. Kan simpel kalimat itu ya. Oke, buat saya sudah teknis itu. Iya ya, gitu. Nyamuk pun kalau nggak Allah telah kehendaki tidak akan nyentuh tuh gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba ketimpuk oleh durian di kepala kita, pasti dengan izin Allah Ta'ala. Ke rumah sakit, iyalah. Atau ketemu kotoran burung yang kepala kita nemplok itu sih, gitu. Pasti ada hal-hal yang itu tertulis lah gitu ya. Kang Hanafi jam 8 tadi pagi ada kotoran burung di kepala pluk gitu. Segitunya tertulis di Lauh Mahfuz. Dirancang oleh yang Maha Tinggi. Nggak ada yang kejadian tiba-tiba dalam rancangan tangan Tuhan yang suci. Nggak ada yang sia-sia. Cuman kita jarang ngebaca yang itu-gitu. Jadi kalau ada masalah, pertama murah tadi, tinggal lapor ke Allah Ta'ala, sujud, konsul lagi, selesai itu. Mengadukan masalah Allah ke makhluk kan luar biasa bahaya. Mengadukan dia ke makhluk, berat. Jadi semua hal yang menimpa masing-masing itu dari Allah Ta'ala. Atau kata Al-Quran, jika ada syai'ah menimpamu, musibah, min anfusikum, dari dirimu sendiri, semua kebaikan dari Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, itu dari diri kita sendiri. Semua yang baik dari Allah Ta'ala. Itu harus teliti, digali gitu. Karena saya lagi bahwa walaupun hidup kita adalah seperti umum, natural, tetapi semua dalam rancangan Allah yang Maha Tinggi. Diatur betul, dihitung betul gitu. Cuma kita
agak malas ngebacanya. Gitu Basari. Jadi apa ya? Pasti ada hal yang perbuatan yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Atau akan tahu mungkin satu ketika. Oh, yang itu, yang itu, yang itu. Yang paling pokok yang kita membuat berubah, gitu. Pasti ada. Gitu. Baru muncul kangen. Gitu. Nah, tadi jejak itu dalam rangka menyempurnakan nikmat. Tidak Allah masih nikmat ke kita, kecuali akan disempurnakan. Ya kalau suluk mah harus terus belajar. Suluk di tengah-tengah nggak berhenti, ya udah silakan. Pusing sendiri gitu. Karena akan disempurnakan nikmatnya. Tidak Allah menarik seorang hamba, kecuali akan tarik terus. Akan disempurnakan. Nah kalau yang ini nggak mau berubah gimana? Kayak ikan dipancing di kayu sama si pengaya, ikannya berontak nggak mau ditarik, kan luka, sakit. Kalau diikuti aja harusnya sampai ke tangan sang nelayan, masih ada hal yang baik, gitu, agar menyatu dengan dirinya barangkali itu. Baik, masih ada? Menghadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan tadi sudah sedikit disinggung sih oleh Kang Zam. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada keterkaitan antara Al-Hikam 164 ini dengan hadis yang man arafa nafsahu faqad arafa robahu, dalam ini yang saya pahami Kang ya, mohon di koreksi kalau salah. Ketika di sini dikatakan adanya penyingkapan bagimu ihwal jejaknya, itu adalah yang faqad arafa robahu itu gitu. Jika demikian berarti apakah penyingkapan ihwal jejaknya ini tidak akan terjadi kalau kita tidak arif dulu terhadap nafs kita gitu kan, prosesnya begitu. Yeah. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan dengannya dia menyingkapkan bagimu ihwal sifat-sifatnya, apa indikasi atau tanda-tanda bahwa seseorang sudah mengalami penyingkapan akan sifat-sifatnya, dia menjadi seperti apa gitu. Kalau boleh yang ketiga Kang, kan dikatakan bahwa misbah itu cahaya untuk mengenal dia gitu. Yang untuk itu kita harus punya keinginan juga gitu untuk mengenal dia. Apa indikasi bahwa kita masih punya keinginan untuk mengenal dia gitu? Baik, kita tanyakan lagi dari awal ya. Yang pertama itu adalah apakah ada kaitannya dengan menarapan nafsu? Ada kaitannya. Jadi kalau misalkan kita boleh membagi dua, yang man arapan nafsahu adalah jejak yang paling kental di dalam jiwa masing-masing. Jadi kalau tadi Kang Hanafi mengatakan apa saya yang menyingkapkan bagimu tentang jejaknya, jejak terbesar itu dalam jiwa manusia. Itu nggak? Jadi boleh itu ada kaitannya. Jejak terbesar itu dalam jiwa manusia. Kemudian yang kedua, faqad arafa robahu. Nah itu memang penyingkapan sifat-sifatnya. Itu nggak? Teknisnya itu dengan si Roh Kudus atau apa gitu. Ya, pertanyaan bagus. Ya memang apakah di sini ada kaitan dengan ada gitu. Mana arafa nafsahu, ada tentang mengenal jejaknya dari luar, kemudian sampai ke diri kita, jejak teragung ada dalam diri kita, baru itu menjadi modal untuk bertemu dengan untuk ma'rifatnya gitu. Jadi ma'rifat itu mengenal sifat-sifatnya.
Yang kedua, tanda bahwa kita sudah mendapatkan penyingkapan seperti itu menjadi seperti apa? tanda Bahwa kita sudah mengalami. bukan yang ketiga. Yang ketiga itu apa indikasi bahwa kita masih punya keinginan untuk mengenal dia? Hmm. Yang kedua tuh apa yang kedua? Maaf. Apa tanda bahwa seseorang sudah mengalami penyingkapan Apa tanda bahwa seorang telah mengalami penyingkapan sifat-sifatnya? Bersifat dan sifat Allah. Gitu. Karena yang disebut berilmu itu, kata Rasulullah, engkau nggak dikatakan berilmu hingga engkau mengamalkan ilmu itu. Betul nggak? Engkau nggak dikatakan berilmu hingga engkau mengamalkan ilmu itu. Gitu. Jadi orang yang berilmu itu orang yang mengamalkan ilmunya. Gitu. Kalau berilmu tentang sifat Allah, maka sifat-sifat Allah terpancar dalam perilakunya. Gitu. Itu. Jadi sifat bersabar, bersyukur, ridho itu harus ada gitu. Kalau enggak ya belum disebut berilmu gitu. Karena ilmu itu belum terpancar gitu dari dirinya. Baru di kepala doang, baru konsep gitu. Tapi belum masuk ke hati. Barang siapa ilmunya masih di kepala, ya tidak akan merubah sifat. Gitu. Jadi barang siapa ilmunya sampai masuk ke hati, berarti akan merubah sifat dia. Apa yang dia lihat itu akan masuk ke hatinya, dan itu akan berpengaruh. Jadi orang yang sudah mengenal sifat-sifatnya, berarti maka itu akan terpancar dalam perilaku orang itu gitu. Otomatis. Kemudian yang ketiga, apa indikasi kita tuh masih punya keinginan untuk mengenal dia di semua tahapan perjalanan kita? apa indikasi kita masih Keinginan untuk mengenal dia? Itu di hati masing-masing. Betul nggak? Di hati masing-masing. Sejauh mana makna Allah buatku itu dijawab di hati masing-masing. Kan keinginan, nah yang di dalam hati kita, keinginan yang dominan itu apa? Gitu. Kan tentu dari dua arah keinginan itu ya. Dari jiwa yang asli atau jiwa yang palsu. Dari nafsu zohiro atau nafsu batinah gitu. Dari jiwa yang mutmainah atau di hawa nafsu. Jadi yang terekam di dada kita hari ini, maka yang dominan mana tuh? Karena kalau si jiwa mah sudah pasti menginginkan Allah. Begitu dia pertama alastu bi rabbikum, itu udah jatuh cinta kepada Allah. Barang siapa mengenal Allah akan mencintainya otomatis. Kan pernah kenal dulu si jiwa itu, dipanggil di alam alastu, berarti sudah tercaplah dalam jiwa itu kecintaan kepada Allah, tarikan udah ada. Nah sekarang persoalannya dalam diri kita dua hal, jiwa dan hawa. Nah kalau keinginan jiwa pasti tentang Allah Ta'ala. Nah keinginan si hawa nafsu yang diinginkan kan biasanya selain Allah. Balapan itu gitu. Kecuali kalau si hawa nafsunya sudah jadi muslim, lain lagi. Yang diinginkan Allah Ta'ala. Jadi keinginan mencari Allah selalu ada. Cuma apakah tertimbun atau enggak gitu. Makanya pentingnya kita tobat, istighfar yang banyak. Itu kan agar jangan sampai si keinginan yang hakiki kepada Allah menjadi padam gitu. Jadi fungsi istighfar itu tiap hari. Nabi saja kan tobatnya 70 kali sehari semalam. Apalagi kita gitu kan yang belepotan. Jadi kita harus
mendawamkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya Kang ya. Terus yang di luar mungkin luar dulu ya. Bukan dari luar dulu, dari apa? Dari Zawiyah. Itu udah banyak di sini. Nanti tadian setelah itu. Misalkan dulu. Udah masuk tadi saya dengar. Yang dari Tesa siapa dulu tadi? Iya, bisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar adil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan urutan masuk dari Rianda dulu, dari Depok. Pertanyaannya adalah, apakah 3 cahaya dari luar dan 1 cahaya dari dalam ini berhubungan dengan 4 hari penciptaan bumi dan 2 hari penciptaan langit? Mengapa lebih banyak cahaya dari luar? Apakah ini berhubungan dengan azimah yang harus terbentuk? Iya, berhubungan. Kenapa yang lama tuh? Ya emang yang lama menata bumi. Tentu nggak? Ya mah gampang, begitu udah pasrah malah melanjut aja gitu. Yang lama tuh menata bumi. Kan urusan langit masing-masing itu terjerat oleh dunia kita masing-masing di bumi. Urusan horizontal. Di situ yang mesti kita belajar gitu. Mengelola konflik horizontal, urusan rezeki, urusan kehidupan itu harus di manage. Karena sebenarnya dari Allah Ta'ala ya, harus jadi harus dibaca lah oleh masing-masing. Jadi kalau itu udah selesai, udah terpahami, sudah lebih melihat Allah yang berbuat dibandingkan orang yang berbuat gitu. Kalau masih banyak nuduh kiri kanannya tuh masih belum melihat Allah Ta'ala sebagai sebab utama gitu. Ya, harus melihat Allah sebagai sebab utama yang mengatur, yang mendidik kita gitu, bukan menunjuk kiri kanan gitu. Ya, harus lihat ke Allah Ta'ala. Terus berikutnya dari Tessa. Pertanyaannya adalah, sekilas kalau Tessa membandingkan bahasa Alkitab baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang versi terjemahan dengan bahasa Al-Quran, maka kesan yang pertama muncul adalah bahwa bahasa Injil itu lebih vulgar. Misalnya ketika Tuhan menyebut orang yang mempersekutukan Dia sebagai sundal atau pelacur, dan bagaimana Tuhan yang sakit hati serta marah dengan tingkah laku Bani Israel. Sedangkan delivery Al-Quran kebanyakan cenderung halus dengan sebuah kalimat tanya seperti, bukankah aku Tuhanmu, atau mengapakah kau berlaku demikian? Apakah ini berkaitan dengan Bani Israel yang keturunan Ishak yang merupakan gulamin alim dan Bani Ismail yang gulamin halim? Jika memang demikian, hal ini penting diperhatikan untuk mendesain komunikasi bagi masyarakat Barat yang cenderung direct, banyak bermain logika, runut, firm, dan sebagainya. Mohon pencerahannya. Pertama, yang disebut dengan perjanjian lama juga baru pun itu bahasa manusia sih. Bahasa manusia gitu. Jadi itu kan bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran bahasa Allah, betul nggak? Yang terjaga. Kalau itu kebanyakan direkam dan dibahasakan ulang oleh umatnya. Jadi keindahan bahasanya menjadi hilang, sastranya. Yang ada sebuah konten yang keras gitu. Jadi yang namanya Taurat itu udah nggak ada tuh. Zabur itu udah nggak ada, Injil udah nggak ada. Itu hanya histori lah gitu dari orang-orang para alim ulama zaman itu. Ya wajar karena kan udah perang terus, nomaden apa gitu. Kan kalau misalkan mereka terus orang-orang Bani Israel di awal juga takwa kepada Allah, tidak akan hilang tuh Baitul Maqdisnya, tidak akan hilang Tauratnya karena terus. Itu tapi kemudian juga
mungkin sebagiannya juga memang keras juga Allah Ta'ala bicara ke mereka, karena umat yang bandel juga tuh Israel tuh. Jadi makanya gaya bahasanya begitu. Misalkan penyembahan berhala digampangkan saya pelacuran, itu biasa. Atau misalkan cinta dunia juga melacur gitu, perempuan Sunda apa, memang begitu bahasanya. Tapi kan sekali lagi bahwa ketidaklengkapan dari kitab yang lama itu menjadi mungkin yang terzoom itu yang pokok-pokok gitu. Yang terzoom itu yang pokok-pokok. Yang sebagian besarnya itu udah musnah. Jadi yang tertinggal itu yang itu. Kan kita juga sama, kalau yang ajaran yang halus, yang samar mah lupa. Yang ingat yang ditamparnya aja, plok gitu. Agar kamu ingat, tampar gitu. Kan begitu. Jadi yang lembut-lembut itu akan cenderung nggak kelihatan gitu. Gitu berarti saya. Jadi pertama nggak sebanding antara Al-Quran dengan kitab itu tersebut gitu. Dan kedua juga itu hanya kebanyakan tuh pentingnya belajar histori dari Alkitab, karena ada beberapa kali revisi tuh, ada beberapa perjanjian tuh yang akhirnya sulit mencari al-haq di balik tumpukan itu nggak mudah. Kalau nggak Allah tunjukkan, saya nggak bisa tuh masih punya hak akhir. Kalau nggak Allah tunjukkan lokasinya itu nggak, karena juga urusan saya bidangnya yang dibuka. Terus terakhir ini ada dari Bang Dul Hadi. Beliau menanyakan tentang Quran surat An-Nahl ayat 48. 16 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Pertanyaannya, apa makna dari benda yang diciptakan Allah itu? Ini Bang dulu berat malam-malam tanyanya. Iya. Awalam yaro ila ma khalaqallahu min syai'in apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah disebut Allah, yang dilahnya, bayangannya berbolak-balik ke kanan kiri. Anil yamini washimal sujadan. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabatin wa malaikatu wa hum la yastakbirun. Jadi ini ada 48, 49, 50 ada kaitannya ya. Jadi apa-apa yang ditulis dalam ayat 48 sebenarnya
si rahasianya ada di 49, diperjelas gitu di ayat 49. Jadi bayangan yang kiri ke kanan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yakhafuna, takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berkuasa di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini sangat filosofis, susah menerangkannya sebenarnya saya. Tapi ya kalau nggak ada matahari, nggak ada bayangan ya. Kalau nggak ada matahari, nggak ada bayangan. Malam hari nggak ada bayangan matahari. Paling bayangan bulan. Ada matahari pun kalau mendung, bayangannya burem, nggak kelihatan. Cahayanya difraksi, ambur, jadi itu nggak ada segala arah, jadi tidak kelihatan bayangan. Hanya kalau mataharinya terang benderang, nggak ada awan yang menutup, maka tongkat ada bayangan yang jelas. Betul nggak? Tongkat ada bayangan yang jelas. Gitu. Dan dari bayangan itu akan menunjukkan di mana matahari. Tadi yang Kang Hanafi tanyakan tentang asarihi, tentang jejaknya. Jejak yang terkuat akan nampak di nafs, hubungan nafs dan jasad. Jadi kalau hubungan antara raga dan jiwa, atau kayak bayangan dan tongkatnya. Gitu. Kalau ada tongkat, ada bayangannya. Nah, hubungan antara bayangan dan tongkatnya, terus seperti hubungan antara jasad dan jiwa. Jadi raga yang kita puja-puji ini, raga hanya bayangan dari jiwa. Kita lebih suka bergumul dengan bayangannya dibanding dengan jiwa yang sebenarnya. Semua apa yang dimiliki di tingkat jasad kita itu terhadap jiwa relatif itu seperti tongkat dan bayangannya. Tingkat realitasnya gitu. Jadi semua apa-apa yang tercermin di raga kita itu bayangan dari apa tuh? Apa yang eksis dalam diri kita? Kalau yang eksis hawa nafsu, maka yang keluar juga tak lain dari hawa nafsu kita. Gitu. Tapi kalau yang tegak adalah si mutmainnah, maka yang keluar juga sifat-sifat Tuhan. Gitu ya. Nah, tadi yang disebut dengan bayangan yang kiri kanan itulah bayangan yang sedang terang matahari, bukan terhalang oleh awan gitu. Jadi jelas gitu. Jejak akan menunjukkan di mana arah matahari ya. Gitu kan? Ya, dari tongkat yang hanya Pak Taufik sama Mbak Minju ada foto di Facebook, ada bayangan 2 orang ya. Itu kan ini siang, sore atau pagi hari gitu ya. Kayaknya pagi hari deh gitu. Pagi siang atau pagi kan gitu. Ini pagi, ini saya pagi gitu. Karena sore nggak begitu sayanya. Masih pagi. Nah itu berarti di mana mataharinya? Sebelah mana? Di timur. Timur gitu. Jadi dari bayangan kita bisa melihat posisi matahari. Gitu. Jadi sebenarnya ini Bang dulu susah nih. Di tingkat jasadiah kita, orang-orang yang clear dari tirai hawa nafsu itu akan menunjukkan di mana letak Allah gitu. Bayangan dibuat ke kiri kanan tuh akan menunjukkan Allah Ta'ala. Sepanjang dia orang-orang yang bersih dari hawa nafsu. Gitu. Ada, kalau misalkan seorang nabi berbuat kebaikan dalam kacamata umat, jelas akan menunjukkan di mana
bahwa kebaikannya dari Allah Ta'ala kan ya, gitu, dan akan memandu kepada Allah perbuatan itu. Tapi ada orang-orang yang di tingkat jasadiahnya nampak sebuah hal yang buruk, gitu. Dia nabi-nabi yang besar-besar itu ada hal yang nampak terfitnah tuh, gitu. Sepanjang bukan pertama sejarah yang diubah, gitu. Tapi kalau ada nabi yang misalkan seperti berbuat dosa atau salah, gitu. Tapi itu bukan kayak misalnya Nabi Khidir membunuh anak kecil, itu kan negatif perbuatannya, itu enggak? Gitu. Tapi apakah salah? Enggak, karena itu hanya merealisir apa yang Allah perintahkan. Gitu. Itu bayan kiri kanan. Gitu. Makanya kalau kita paham kalau kita memahami dia Nabi, itu nggak usah diperhitungkan perbuatannya. Gitu. Kalau Musa mengerti bahwa Tuhan seorang nabi, itu jangan tanyakan gitu. Karena tidak akan mungkin seorang nabi mengerjakan sebuah perbuatan dari hawa nafsunya, udah nggak ada hawa nafsunya. Gitu. Jadi kalau di kisah nabi-nabi pasti ada hal yang terduga. Gitu. Atau al-halaz, apakah beliau berbuat begitu karena salahnya? Enggak juga. Memang harus begitu kehidupannya, gitu. Nampak berbuat demonstratif tentang itu ya. Gitu Bang Dua. Jadi bayangan akan menunjukkan di mana letak matahari. Gitu. Jadi baik atau buruk kelihatannya. Gitu. Kan sama nabi-nabi, siapa Nabi Nuh gitu. Wahai Nuh, kami tidak melihat engkau punya kelebihan dibanding kami, kan begitu ya? Kami melihat engkau tidak punya kelebihan atas kami, kata, dan para pengikutnya pun orang-orang yang bodoh dan lemah saja, gitu. Nabi Nuh, Nabi Syuaib pun gitu, udah sepuh, apa kehebatannya begitu, direndahkan, gitu. Nah, tidak kelihatan amal yang dibawanya apa oleh tiap-tiap makhluk. Apakah masalah buat seorang nabi dihina? Enggak masalah. Ya, karena mereka tidak menyembah dirinya, mereka hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi tentang bayangan yang berbolak-balik kiri kanan itu artinya lebih ke merujuk ke persoalan raga dan jiwa. Jadi kalau misalkan kita melihat tingkah laku seorang nabi, seorang rasul tertentu gitu, makanya masih variasi tuh nabi itu, jangan hanya satu. Semua dilaporkan Nabi Musa, Nabi Yunus misalkan pundung, ditelan paus gitu kan, itu kan bayangan yang negatif. Itu enggak? Bayangan yang negatif. Makanya kan para sahabat Nabi, persahabatan Rasul zaman Nabi nih cenderung merendahkan Yunus. Nabi kan melarang, tidak boleh merendahkan gitu. Itu artinya itu di balik tingkah Yunus seperti itu ada sebuah dia sedang menyingkapkan sebuah kebenaran tertentu gitu. Jadi ada kan di Al-Quran, kalau saya tahu kan Yunus 110 gitu. Apa artinya nanti kita akan bahas At-Taubah. Sudah? Yang ini dari Mbak Frida Yanti. Beliau bertanya tentang esensi musyahadah yang sebenarnya. Ini bertingkat-tingkat. Apakah ini bertingkat-tingkat? Seperti apa tingkatan musyahadah itu dari yang paling sederhana sampai tertinggi? Kemudian jika dikaitkan dengan Al-Hikam hari ini, apakah tentang
jejaknya yang dibahas dalam Al-Hikam ini juga terkait dengan musyahadah, yaitu musyahadah terhadap sifat-sifatnya, atau ini hal yang berbeda? Gimana? Musyahadah. Diulang lagi. Musyahadah Kalau itu, musyahadah jangan dibicarakan lah. apakah musyahadah itu bertingkat-tingkat katanya? Bertingkat-tingkat. Kemudian apakah ada hubungannya dengan yang kita kaji malam ini? Jadi apakah musyahadah itu juga musyahadah apakah tentang jejak-jejaknya yang dibahas dalam Al-Hikam ini terkait dengan musyahadah, yaitu musyahadah terhadap sifat-sifatnya atau hal yang berbeda? Musyahadah. Itu terminologi yang sebenarnya agak kebaliut ya. Jadi alam dunia pun disebut alam syahadah, alam mulk wa syahadah. Jadi musyahadah itu penyaksian kan artinya itu. Penyaksian terhadap apa nih dalam konteksnya? Musyahadah kepada Allah, penyaksian Allah maksudnya itu ya. Yang dimaksud penyaksian Allah ya tingkatannya tadi, kalau musyahadah itu kan berarti penyaksian terhadap Allah. Jadi kalau Allah itu kan ada tingkatannya, dari mulai af'alnya, sifatnya, zatnya gitu. Jadi yang harus kita tadi kembali yang menjadi persoalan adalah kita baru af'alnya saja ya. Jadi bagaimana agar semua hal yang menimpa masing-masing itu dipahami, diyakini Allah yang sebagai pelaku utamanya gitu. Jadi kita tidak menunjuk orang hidung orang itu. Gara-gara ini, gara-gara itu berarti belum musyahadah terhadap af'al. Jika kita hanya menyalahkan orang lain, itu kita belum sampai ke tingkat musyahadah tentang dia walaupun di tingkat af'al gitu. Nah itu ya sering mah kadang-kadang bisa syawat dulu, tapi kemudian harus eling bahwa semua Allah yang berbuat gitu. Jadi jangan kelamaan gitu. Orang ngegampar gitu kan, ya kesah dulu lah, itu nggak? Tapi jangan kelamaan, 2 tahun dendam gara-gara dipukul begitu. Padahal mungkin yang namparnya lupa juga gitu. Jangan dendam katanya. Digampar mestinya langsung bahwa Allah yang mengizinkan ini terjadi. Alih-alih kita mikirin si fulan itu yang menggambar kita lebih mikir kenapa Allah mengizinkan terjadi. Kesalahannya bukan di orang itu, di kitanya pasti. Bukan di yang menamparnya. Entah yang menampar itu manusia, entah yang menampar itu misalnya kambing. Tiba-tiba gara kita nungging-nungging tabrak sama tanduknya gitu. Kata kambing ngajak berantem. Betul nggak? Coba gini di depan kambing, tahu apa kepala kita? Itu mah udah begitu instingnya, jangan main-mainin dan domba. Nungging-nungging ya apa ngajak berantem gitu. Kata kambing apa salahku? Gitu. Nyangkanya beda bahasa yang ketangkap. Nah jadi apa tuh? Sekali lagi kalau kambing ya, tapi kalau manusia kan kita dendam karena seolah diperlakukan tidak adil. Nah itu yang gitu itu sahabat-sahabat. Itu artinya musyahadah terhadap Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah itu bertingkat-tingkat, ya bertingkat-tingkat.
Makanya tadi yang pertanyaan Rianda, memang lama 4 hari ngatur bumi itu. Kita dibuat heboh oleh. Nah, dalam suluk pentingnya uzlah di situ. Selama hati belum kuat, uzlah. Dulu zam uzlah kata Bapak itu. Uzlah diperlukan sampai hati kuat. Kalau hati udah kuat, nyemplunglah ke masyarakat gitu. Itu enggak? Coba di kolega, di mana kan pasti yang diomongkan macam-macam, dunia, karir, apa gitu. Kita pernah telinga. Gitu. Harta, apa, gimana. Tiap hari ngomongnya begitu. Gitu. Tiap dunia ada togutnya masing-masing. Coba, di pedagang ada, di dosen ada, di ulama juga ada, semua ada pasti. Ada kebanggaannya masing-masing. Itu selama kita belum kuat, uzlah dulu sampai kuat. Kalau udah kuat mah semua pengotor tidak akan mengotori hati gitu. Karena udah kuat kita. Jadi itu musyahadah terhadap sifat dan zat itu nanti kalau sudah mengenal diri. Nah, yang harus kita belajar hari ini sebagai para pejalan adalah musyahadah, menyaksikan bahwa semua hal yang menimpa kita itu datang dari kehendaknya dan pengaturannya gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir dan apapun yang menimpa kita gitu, kan dikontrol oleh yang maha ilmu gitu. Cuman tadi itu jangan sampai kita berketerusan di situ, udah puluhan tahun di situ gitu ya. Itu yang kita jangan sampai gitu. Diputus cepet lah, seminggu aja udah cukup. Kenapa? Karena terlampau indah dunia ini, terlampau megah, terlalu banyak hal yang kita harus lihat ya. Dikurung masalah aja di situ, itu yang jangan dah murung terus mukanya itu ya. Jangan. Jadi Pak yakin bahwa kita orang beriman, dipilih Allah, ditarik Allah, ditobatkan. Tadi tidak Allah menarik seseorang, akan disempurnakan tarikannya. Baca Al-Quran. Tidak Allah beri petunjuk pada seseorang, kecuali akan disempurnakan petunjuk itu. Nggak gini, tarik gagal, apa lagi nggak gitu. Dibanding kita kesakitan, ikuti aja, mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tapi itu harus mengerti keseimbangan hukum Allah Ta'ala, sunatullahnya itu gimana. Ya, tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang kita belum kuat, nggak mungkin. Allah tidak akan menimpakan badai ke sebuah pohon, kata Sajendra ya, yang akarnya baru di lapis pertama bumi gitu. Kalau akarnya udah kuat ke bawah, baru badai gede pun nggak apa-apa gitu. Sama dalam urusan kehidupan pun juga ada hierarkinya. Kalau udah kuat imannya, kuat ilmunya, Allah akan mengirimkan badainya. Di balik badai ada pembersihan. Gitu. Kalau itulah apa, semua dengan hukum itu. Kalau belum kuat ya kerjakan dulu amal-amal yang simple, yang dasar pun, yang basic pun belum dikuasai gitu. Kita belum, tadi bukan banyaknya kita tahajud, duhanya, apanya, bukan itunya, tapi kualitasnya. Kan 2 rakaat orang yang arif itu lebih utama dibanding 100 rakaat orang yang abid gitu. Ini banyak merenungnya. Menurut saya kan utamanya di perenungannya, merenung, meresapkan gitu. Jadi bukan memperbanyak amal. Amalnya banyak tapi pengetahuan Allahnya kurang, ya kurang juga gitu. Gitu. Amal sedikit, tidurnya seorang yang yakin, yang mukmin lebih baik dibandingkan 100 rakaat seorang yang gitu. Tidur dengan keyakinan, dengan syukur, dengan bangga kepada Allah Ta'ala, besar. Sudah? Tadian dulu, tadian. Tinggal
yang dari dalam. Sebetulnya sih sudah cukup terjawab ya dari tadi closingnya Kang Zam itu. Yang closingnya Kang Zam itu tadi closing. merupakan jawaban. Itu terjawab. Terjawab sebenarnya. Ya tadinya saya kan mau bertanya tentang ini Kang, apa namanya, kemampuan seseorang atau kemauan seseorang untuk beribadah itu kan juga bagian dari nur Islam gitu ya. Tapi kenapa orang yang sudah beribadah sekalipun gitu, apa kan ada hadis yang mengatakan kalau sholat itu bahkan bisa menjadikan kita keji dan mungkar gitu ya, kalau tidak menambah dekat sama Allah gitu akan bertambah jauh misalnya, padahal kita sudah dapat nur itu gitu. Tapi terus tadi ada jawaban yang seperti itu, dan juga ada apa namanya yang surat Al-Baqarah 153, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jadi memang harus sinergi gitu itunya tadi gitu. Itu sih tadi sudah terjawab sepertinya. Baik, ini Dian tadi menanyakan tentang betul emang wasta'inu bisa beri wasolat. Jadi mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bahkan antara iman dan sabar kayak kepala dan tubuh. Jadi hampir nggak mungkin ngaku orang beriman tapi nggak sabaran gitu. Jadi nggak ada iman tanpa sabar gitu. Jadi betul. Jadi artinya yang kalau kata Ibn Arabi nih, hal pertama yang engkau harus perbaiki, harus engkau kuasai bahkan gitu. Apa coba? Ilmu tentang sholat itu wajib tiangnya gitu. Nah kalau udah sholat berarti ilmu tentang wudu juga serangkaian gitu. Jadi kalau gimana kita mendapatkan sholat yang baik kalau kita tidak memulai dari wudu yang baik. Kita makan habis udah azan, wudu pun sambil ngobrol. Udah wudu, lihat HP dulu lah. Sambil lihat belum komat kan. Jadi, pemotongannya banyak banget itu. Kemudian kita pengen husu. Ya nggak bisa, karena sejak air jatuh ke tangan kita itu harus sudah ma'rifat. Itu nggak? Gitu. Jadi ya ilmu tentang wudu pun sama, dari tangan tuh apa, mulut mau mengatakan apa, hidung, muka mau menghadap Allah Ta'ala, itu enggak? Sampai terakhir kan juga mengusap kepala, begitu mengusap telinga agar telinga kita tajam berhadap kalam Allah. Jika Allah melarang atau memberi perintah, terdengar gitu. Itu enggak? Kan artinya apa coba? Kenapa bagian air wudhu mengusap? Kan ini lambang lubah. Orang yang diurapi kan juga dicuci kepalanya. Para nabi di Israel itu diguyurin minyak zaitun kepalanya. Misalkan Nabi Samuel melantik Daud sebagai nabi, sebagai raja, diurapi kepalanya. Apa artinya diurapi gitu? Itu zaitun. Agar menyala cahaya hati, agar menyala misbahnya, si pelitanya itu. Kenapa? Berkat tuh diberkati, diurapi itu agar engkau mencapai makom ini, nur ma'rifat, agar Allah nyalakan amrnya gitu. Gitu. Makanya mengucap kepada itu agar kita dikaruniai akal yang terang, agar ma'rifat gitu, agar menyala cahaya lubnya gitu. Baru kalau cahaya lub terbuka, misbahnya menyala, ada perintah. Kayak Musa lihat di lembah tua itu ada pohon, ada api menyala, kan ada suara yang bicara. Itu enggak? Api menyala dulu, baru suaranya, perintahnya didengar oleh kita. Kemudian kalau sudah perintah didengar apa? Kerjakan. Makanya kaki terakhir tuh buat berjalan. Betul nggak? Coba diurut dari awal, kenal mulut gitu. Ujungnya agar mengamalkan aja kita. Jadi semua
langkah orang yang bertemu diri itu menjadi suci.